Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Semi Aglo se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Nah teman-teman, saya bahagia lagi karena ditemani istri kamerawati dalam membuat video hari ini. 3 hari yang lalu ditemani, sekarang ditemani ya, alhamdulillah semangat. Saya menghadap ke timur supaya wajah saya lebih terlihat jelas. Nah, teman-teman, sebelum ke materi, ini saya akan menunjukkan pohon yang 3 hari yang lalu kita repotting dengan media tanam Jos Premium. Tidak ada yang layu, tidak ada yang kuning. Terus dengan sistem perendaman, ini baru tak angkat kemarin, tadi malam. Berarti 2 hari ya. Nah, dengan pohon yang sehat, repotting itu akan lebih aman karena tingkat stresnya rendah. Kalaupun stres, tanaman lebih cepat merecovery untuk optimal lagi, sehat lagi. Nah, hari ini terinspirasi dari pertanyaan teman-teman, Om, saya kalau mengganti anakan hasil tanian itu di daun berapa? Karena saya beberapa kali nyoba kok malah jadi layu gitu ya. Nah, sekarang kita akan lakukan repotting Aglonema Hugus di daun 4. Berapa daun sih dari hasil tanam bonggol, terus tumbuh berapa daun kita ganti media? Kalau saya melihat kondisi apa, kondisi media tanam dan kondisi tanamannya. Biasanya kalau pohon-pohon yang ingin saya angkat pucuk itu saya persiapkan 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya saya ganti media. Nanti setelah diangkat pucuk, medianya kan baru usia 1 bulan, ya dah. Itu bisa sampai 4 daun, 5 daun begitu. Nah, tetapi kalau bonggol, saya tanam bonggol, terus nanti di daun berapa saya ganti media, itu tergantung. Kalau tanamannya langsung tumbuhnya pesat gitu, saya menunggu sampai daun ke-4. Tapi kalau daunnya kok kerdil, mengecil kecil, daun 2, daun 3 gitu, saya cek apakah ada trouble di dalam pohon itu, maksudnya akarnya atau bonggolnya gitu. Jadi lihat tanamannya ya teman-teman. Jadi anggap aja rata-rata untuk pohon tanaman tanian kita yang sehat itu daun 3, 4, dan 5 kita ganti media tanam. Oke, nah kita akan bongkar dulu ini Aglonema Hugus dengan ukuran daun 4 jari lebih lebar daun terakhirnya ya. Pertumbuhannya keren. Terus kita, nah ini pakai media tanam Neokoko pada saat kita tanam bonggolnya. Oke, kita keprek sini. Ini teman-teman bisa lihat di sini akarnya sangat keren ya. Nah, kalau dengan akar seperti ini apakah dikurangin, Om? Ya kita lihat dulu. Aduh, kok cepet lu ngene. Kita lihat dulu. Nah, nih teman-teman, dulu nih 1 ruas kita tanam ya. Nah, untuk akar-akar kita pakai gunting aja biar cepat. Nah, ini kita perhatikan yang ujungnya tidak putih bersih kita ambil. Apalagi yang pangkalnya coklat gini. Oh ya. Ini akar yang dari bonggol apa? Bonggol awal. Nah, ini akar juga di bonggol awal. Kita bersihin aja. Ini juga akar nih bonggol awal kan. Nah, ini juga akar di bonggol awal. Kita bersihin. Tapi kalau akar-akar yang dianakan ini, kalau dia tidak banyak percabangan, biarkan aja. Saya hanya mengambil yang di bonggol ininya loh, bonggol utamanya. Iya. Dah, sampai di sini saya akan memberikan satu materi lagi yang tidak kalah penting. Teman-teman Semi Aglo, ini saya beli sampel. Kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning ya. Kalau pupuk ini yang warnanya kuning itu ada merek Osmocot. Kalau ini banyak orang sangat familiar dengan pupuk Mutiara Biru. Tapi ada juga pupuk NPK Pak Tani. Ya. Nah, tapi itu sama-sama. Ini juga sama kandungannya NP dan K. Terus, Om, perbedaannya apa? Gitu kan? Terus cara pakainya gimana?
pelan-pelan saudara-saudara, ya kan? Pelan-pelan. Jadi teman-teman, untuk yang lebih familiar dengan nama NPK Mutiara Biru ini, itu kita golongkan, itu digolongkan dalam pupuk fast release atau quick release, cepat larut, cepat urai. Nah, kalau pupuk Eskakot, Osmokot, Dekastar itu termasuk dalam golongan pupuk slow release. Ya, oke. Oke. Sampai di sini apakah jelas? Oh, jelas. Jelas. Nah, tetapi penggunaannya itu caranya berbeda teman-teman, karena sifatnya juga berbeda. Kalau ini sifatnya tidak panas, kalau ini sifatnya panas, karena banyak kandungan garam di sini sehingga cepat larut dan mengakibatkan dia mempunyai sifat yang panas. Maka dari itu ini boleh dipakai untuk aglonema dengan catatan, ya, dengan catatan pemakaiannya harus hati-hati. Dijelaskan apa enggak? Oh ya, harus cetok. Nah, jelaskan. Ini dulu aja, ya. Kalau pemakaian ini semuanya sudah tahu. Cukup ditabur di permukaan media atau di tengah-tengah media. Ini aman, kena batang boleh, kena daun boleh, kena akar tidak masalah. Tetapi kalau ini teman-teman, karena dia fast release atau quick release, cepat larut, makanya sifatnya panas. Maka dari itu pada saat memberikan sistem tabur itu lebih aman. Kita bicara lebih aman ya. Itu maksimal di 5 butir aja. 5 butir di dalam 1 pot. Saya ulangi lagi, maksimal 5 butir di dalam 1 pot. Itu untuk kita bermain paling aman, ya. Lalu naruh butirannya, aku nanti megang itu ya, nggak usah lah, nggak usah tak jumput. Jelas kayak tak usah. Ya, nanti pada saat memberikan pupuk ini ditaruh di pinggir pot, jangan sampai mengenai batang. Oke? Jangan sampai mengenai batang, karena pada saat nanti pupuk ini mengenai batang yang sifatnya panas tadi, pupuknya itu batang bisa layu, dan kalau sudah layu luka nanti karena panasnya jamur bisa penetrasi, bakteri bisa penetrasi mengakibatkan busuk pada batang. Kalau kita menabur secara berlebihan terus nanti kena siraman air, terkonsentrasi turun ke bawah, akar panas, akar jadi busuk. Tapi ini bagus untuk pertumbuhannya, ini juga bagus untuk pertumbuhannya, cuman dia dilepaskan pelan-pelan, ini cepat langsung terurai, jeret, diserap oleh akar gitu. Cuman dalam pemberiannya harus hati-hati. Boleh nggak Om disiramkan? Boleh. Berapa takarannya? Kalau misalnya teman-teman mau menyiramkan, itu 1 sendok makan dikasih 10 liter air. Itu aman sekali. 1 sendok makan dikasih 10 liter air. Itu aman. Ya. Jadi NPK biru boleh dipakai untuk aglonema dengan catatan pemakaiannya harus dalam dosis kecil. Ya dah? Karena aglonema itu berbatang lunak, bukan berbatang keras. Makanya dengan sifat panas pupuk NPK Mutiara Biru ataupun NPK Patani mengenai batang, mengenai daun, mengenai akar, kalau terlalu banyak dosisnya akan mengakibatkan busuk. Kalau nggak percaya, masukkan 2 butir ke ketiak daun aglonema kita, besok lah layu. Coba aja teman-teman. Tapi jangan dipraktekin di sini ya. Ya enggak, nah di sini teman-teman aja yang nyoba, biarin yang pada layak daunnya teman-teman. Dah ke sini. Nah, teman-teman, Semi Agro se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Oh, ini masih ada yang coklat pangkalnya. Potensi busuk. Nah, teman-teman, untuk aglonema baby, ini sebutnya baby ya, karena masih di 5 daun, 4 daun, 5 daun itu masih baby. Tapi kalau munculnya langsung besar, batangnya juga besar, meskipun di 5 daun kita bisa menyebutnya size remaja. Oke. Om rekomendasi media, tadi kan cacahan bonggol pakai neokoko. Ya, sekarang untuk media baby apa? Nah, ini media yang paling ekonomis di tempat Semi Agro, Jos 4 dengan bahan baku utamanya sekam sangrai, ya.
terus ada andam, ada pasir malang, ada kokopit, ada akar pakis. Itu sangat keren sekali untuk aglonema baby-baby seperti ini. Ya. Dengan kestabilan pertumbuhannya itu sangat keren sekali, untuk perakarannya sangat keren sekali. Om, kenapa nggak direkomendasikan ke Jos Premium yang mahal 35.000? Ya enggak, kalau premium sama gemuk sehat kita konsentrasikan untuk remaja ke atas atau dewasa dan calon induk supaya cepat beranak. Media manaan. Nah, langsung. Takarannya sama, 5 pot gris ukuran 12. Nah, kita siapkan pupuknya. Ini kemarin tak campur, udah tak jelaskan di video kemarin ya. Kamu capek tak meganginnya? Enggak. Nah, kamu capek malah tak lama-lamain lah. Enggak capek. Masukkan. Samamu. Alah, tuwek kok. Sepertiga dari tinggi pot. Lalu taruh. Kalau ada akar yang sekiranya terlalu tumpuk undung, nah, bertumpuk-tumpukan dengan akar yang lain, sebisa mungkin kita renggangkan. Ini loh, tadi tak bawa ke sini, ini tak giring ke sini. Nah, gini, supaya nanti terpeluk sempurna oleh media. Masukkan. Nah, kalau udah begini, semua akarnya, jangan lupa pupuknya. Dengan harga per bungkus hanya 20.000, teman-teman bisa menikmati pertumbuhan aglonema keren, perakaran keren, dan juga untuk porositasnya luar biasa sekali. Nggak percaya? Kita buktikan. Oke, alright. Tak siram ini. Sebentar nanti juga gembrocok sampai ke bawah. Loh, wah, porus pol tuh, liatin. Nah, untuk media tanam ini pada saat mengaduk kita sudah masukkan juga anti jamur atau fungisidanya. Nah, disiram kuocor, gembrojok seperti ini, dan lakukan seperti yang kemarin dipersiapkan ini. Nah, untuk apa sih Om atonik? Atonik itu zat PT, teman-teman. Dia sangat bagus untuk pertunasan, baik tunas mata, tunas akar, ataupun kalau yang dewasa untuk tunas anakan. Di samping itu, dengan beranya Anda kemarin diambil nggak bisa nekarisite. Udah kebanyakan ini airnya, kan potnya kecil. Paling ya 2 liter itu, soalnya kotaknya segitu. Nah, 2 mili untuk 2 liter air. Ini loh pakai suntikan orang gue jari. Tenang aja. Ini tuh jane ya masih ada seperempat tuh. Nah, kalau sudah begitu teman-teman masukkan di sini. Belum. Ini tutup kecilnya. Nah, berapa lama direndamnya Om? Minimal 12 jam. Sehari semalam boleh, 2 hari 2 malam boleh, 3 hari 3 malam boleh. Terus habis itu diangkat. Dan nanti perawatan harian ditaruh di tataan yang dikasih air untuk menjaga kelembaban yang merata sempurna ke media tanam yang kita pakai. Sebenarnya nggak dikasih tataan pun bisa teman-teman, tetapi tataan ini saya perkenalkan di tahun 2021 awal-awal. Wah, kontroversi sekali, banyak yang mencibir, tapi sekarang alhamdulillah banyak yang bermanfaat, ditiru oleh teman-teman. Ini hanya mempermudah kita dalam menjaga lembab media tanam. Oke, jadi ingat, pupuk quick release dan pupuk slow release boleh dipakai di aglonema. Kalau
slow release, ditabur di media, di permukaan media, bebas, boleh mengenai batang, boleh mengenai akar kalau di tengah-tengah media. Untuk yang quick release atau fast release, cepat larut, cepat urai, itu harus hati-hati. Saran saya demi keamanan, maksimal di 5 butir, taruh di pinggir bibir pot kita supaya tidak mengenai batang aglonema kesayangan kita. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada masukan, kritik dan saran bisa tulis di komen, atau teman-teman ingin dibuatkan video dengan tema apa nih gitu ya. Kadang nama teman-teman di akunnya itu tidak sesuai dengan nama aslinya. Kalau bisa, Om saya nama ibu ini dari kota ini, tolong dibikin video dengan tema ini. Nah itu nanti bisa memberi masukan buat saya dalam membuat video. Benar para kameramati? Iya. Banyak nama samaran kan? Iya, banyak nama samaran. Nanti insya Allah kalau memang saya mampu akan saya buatkan videonya ya. Tetap semangat untuk teman-teman Semi Aglo se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Gitu. Selamat ini hari Kamis. Ayo. Tetap semangat, selalu berpositif ya. Sehat selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadanya itu nggak boleh ketinggalan. Dadah.